Oke. Selanjutnya doa sholat jenazah. Oke. Sudah pernah baca gitu deh sama Rafa? Baca? Sudah pernah? Oh, belum. Oke. Ya, ngasih sama ya. Diikuti Pak Mustafa dulu. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. wa'afihi wa'fu anhu. Oke, lagi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma warhamhu wa'fu anhu Wa'afihi wa'fu anhu. wa'afihi wa'fu anhu Wa akrim nuzulahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa madkhalahu wangsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Wa'sil Oke. Nah, latihan sampai gitu aja ya. Nanti Pak Mustafa buatkan videonya, cara membacanya gimana. Untuk al-a'la itu sudah hafal apa belum? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bia. Al-a'la yang sudah hafal siapa? Gitu hafal? Hafal. Kalau sudah hafal, nanti bisa store ke Google Classroom-nya ya. Ya. Rafa, sudah hafal? Oh, belum. Kalau masih belum nggak apa-apa. Nanti masih ada waktu. Pokoknya yang penting kalau menghafal itu intinya cuma satu, yaitu rajin-rajin membaca. Oke, selamat datang Aisyah. Oke, anak-anak, untuk hafalan sudah bisa disetor lewat Google Classroom. Ya, yang masih belum paham caranya, nanti bisa WA Pak Mus. Pak Mus, saya bingung caranya. Oke. Pak Mus mute semuanya dulu. Oke. Baik anak-anak, silakan dikeluarkan buku legendarisnya yang ini. Kita bahas sama-sama di halaman 28. Ya. Oke, di 28. Di halaman 28 kita diajak untuk mengenal berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pada makanan khas atau makanan yang memiliki keunikan yang berasal dari suatu daerah. Di situ kita diminta untuk makan bakso yang paling atas sendiri itu, kemudian sama makan pecel. Oke, Pak Mus pengen tanya kepada Bia. Bia, mic-nya diaktifkan dulu, Bia. Oke, udah. Bia, pecel itu berasal dari daerah mana sih, Bia? Dari Madiun kalau nggak salah. Madiun. Tepat sekali. Pecel itu dari Madiun.
Kalau bakso, oke, sekarang ganti Aisyah. Aisyah, kalau bakso dari mana ya? Di buku ada Pak Mus? Di buku halaman Nggak 28. 28 nggak ada. Ya tahu, tapi enggak ada di Oh, enggak buku ada. asalnya. Di buku itu, di buku cetak tematik memang tidak ada. Tapi Pak Mus sekarang tanya kepada Aisyah, kira-kira bakso itu dari mana Aisyah? Enggak tahu. Oke, ya. Pak Mus jelaskan, anak-anak, bakso itu berasal dari Malang, khas Malang. Ciri-cirinya kalau khas Malang apa, Pak? Kalau bakso di Malang itu ada gorengnya, ada tahunya, ada mie-nya, ada apa lagi? Campurannya banyak kalau di Malang. Tapi kalau di Jakarta, baksonya beda. Pentol, ada tauge tahu, kecambah, kemudian ada mie-nya, tidak ada gorengnya. Kalau ada gorengnya, berarti itu bakso khas Malang. Nah, tidak hanya bakso, pecel pun juga sama. Pecel itu di masing-masing daerah di Jawa Timur memiliki ciri khas tersendiri. Nah, mungkin kalau kita membedakan agak sulit. Kadang ada yang pecel itu dimakan pakai nasi. Ada yang pecel dimakan tanpa nasi. Itu adalah salah satu ciri khasnya. Nah, oke, lepas dari itu anak-anak, setiap wilayah, setiap daerah di di Indonesia memiliki makanan khas masing-masing. Kita ambil salah satu contoh misalnya, soto. Khasnya yang paling kita kenal, khasnya dari Lamongan. Soto khasnya Lamongan. Dagingnya pakai daging ayam. Kalau kita ke Madura, ada pula kita menemukan soto. Tapi dagingnya sudah beda lagi. Dagingnya pakai daging sapi. Berarti masing-masing daerah itu memiliki ciri khas masing-masing dalam bentuk makanan. Mana, Pak? Apa? Soto kambing dari mana, Pak? Soto kambing. Setahunya Pak Mus, ya, kalau soto kambing penjualnya rata-rata itu dari Bangil. Tapi Pak Mus masih belum mencari tahu. Nanti Pak Mus cari tahu dulu, nanti kalau sudah ketemu Pak Mus sampaikan. Dari mana sih soto kambing itu? Nah, kalau penjualnya itu banyak yang dari Bangil, Pasuruan. Oke. Ya, gitu deh. Nanti Pak Mustafa cari tahu dulu, tak tanya-tanya dulu asalnya dari mana. Oke. Ya, Pak. Oke. Makanan khas yang di halaman 28 sudah dicoba? Bakso sama pecel? Sudah. Sudah. Aisyah sudah dicoba? Oh, sudah. Saudara sudah dicoba? Oke. Nah, masing-masing daerah punya makanan khas masing-masing. Nah, selanjutnya anak-anak. Di halaman 30 itu ada khas juga. Tapi selanjutnya di halaman 30 itu bedanya adalah permainan khas. Permainan khas. Permainan apa di situ? Permainan engklek. Sebelum Pak Mustafa lanjutkan, ada yang tahu engklek itu kira-kira asalnya dari mana ya? Jawa Tengah.
Jawa Tengah. Ada lagi? Ya, dari mana dia? Ya, engklek itu, engklek itu berasal dari Jawa. Nah, dari Jawa saja tadi Pak Mus mengumpulkan berbagai macam permainan. Nah, ternyata ketemu banyak sekali permainan yang berasal dari Jawa. Salah satunya adalah engklek itu. Nah, di permainan engklek, di bacaan engklek itu, Pak Mus pengen tanya kepada siapa ya? Aisyah. 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 Di bacaan engklek itu, mana sih kalimat utamanya? Oh, kemarin udah diajarin. Ayo, Aisyah, yang mana? Engklek adalah suatu permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak. Oke, sip. Luar biasa, Aisyah. Selanjutnya, kemarin dia sudah. Ini siapa? Anis Trinawatin siapa? Faik. Oh ya, Faik. Masya Allah. Pantas Pak Mus panggil Sondra kok gak muncul. Faik ya, Faik. Ini Faik. Oke, tak ingat-ingat deh. Ini Faik. Oke. Faik. Kemudian ide pokoknya apa ya, Faik? Gagasan utamanya apa itu? Engklek. Engklek, sip, permainan engklek. Berarti sudah paham, sudah bisa menemukan ide pokok sama gagasan pokoknya. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah ketemu, sudah dituliskan di sini? Sudah. Oh, sudah, wes, luar biasa. Kita lanjutkan, karena Pak Mus sebenarnya ingin menjelaskan banyak itu yang materi hari ini. Oke. Bunyi pantul. Halaman 32 itu hanya materi, tidak ada tugas. Kemudian halaman 34 itu masih permainan engklek. Nah. Kemudian ini lipat-lipat. Oke, kita langsung ke halaman ke materi yang hari ini. Hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, halaman 41. Oke. Pak Mus pengen tanya sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan bunyi itu? Fitrif? Itu bunyi. Fitrif? Apa itu bunyi? Apa hayu bunyi? Ada yang bisa bantu gitu? Ya? Enggak. Rafa? Baik? Apa itu bunyi? Ya Allah, kemarin sudah itu loh. Ya, tidak ingat-ingat. Apa sih bunyi? Bunyi adalah, ayo apa kemarin? Pak Mus, aku halaman 41 belum selesai. Halaman 41 gak apa-apa. Habis ini kita bahas sama-sama. Tapi yang Pak Mus kasih tahu jangan dituliskan loh ya. Apa sih itu bunyi? Benda yang bergetar. Benda yang bergetar. Bolehlah. Ada lagi? Ayo, apa itu bunyi? Masya Allah. Anak-anak, bunyi itu adalah segala sesuatu yang bisa terdengar yang disebabkan oleh benda yang bergetar.
Putar. Wes, itu saja intinya. Nanti Kak lebih panjangnya boleh dideskripsikan masing-masing. Dijabarkan masing-masing. Oke, sebelumnya selamat datang kepada Lubna dan Iza. Oke, anak-anak. Oke ya, diingat-ingat bunyi itu. Nah, kemudian tadi Pak Mustafa sudah memberikan materi berupa bacaan dan juga sempat Pak Mustafa tambah video juga. Sudah dilihat? Sudah dibaca? Sudah? Belum nih kayaknya. Kayaknya belum. Belum ya, jujur. Oke. Ya Pak, sambil lihat. Hah? Sambil lihat. Sambil lihat. Nanti. Oke, anak-anak. Di materi tadi yang Pak Mustafa sampaikan adalah apa sih itu pantulan bunyi? Apa pantulan bunyi? Apa itu pantulan bunyi? Kalau di buku legendaris adalah bunyi pantul. Apa itu? Apa itu? Adalah bunyi tempat adalah bunyi yang Satu-satu. Pak Mus pengen hitris. Apa itu? bunyi pantul adalah bunyi yang terbentuk akibat pemantulan gelombang bunyi asal ketika mengenai suatu permukaan. Oke, terima kasih Kitri. Baik anak-anak, bunyi pantul adalah bunyi yang terbentuk akibat pemantulan. Pernah lihat bola yang memantul? Pernah. Ketika kita melempar bola, bola pingpong misalnya, bolanya akan memantul. Bunyi pun juga bisa memantul, seperti halnya bola tadi. Nah, seperti itu. Tapi bunyi itu memantulnya pun juga pada benda-benda tertentu. Yang pertama, benda keras. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah tembok yang di belakangnya Pak Mus ini. Nah, ini bisa memantulkan bunyi. Kemudian, bendanya harus keras. Ingat ya, kata kuncinya yang bisa memantulkan bunyi adalah benda keras. Permukaan yang keras. Oke, sekarang Pak Mus tanya. Yang lainnya tenang dulu. Pak Mus pengen tanya kepada Lubna. Tolong diaktifkan. Lubna. Karpet itu bisa memantulkan bunyi apa tidak? Lubna, dengar suara Pak Mus? Tidak dengar? Tidak. Oh enggak. Lubna, bunyi apa namanya? Karpet apakah bisa memantulkan bunyi? Enggak. Bisa, Pak. Enggak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Ingat kata kuncinya? Bunyi bisa memantul di permukaan yang keras. Karpet permukaannya keras atau lunak? Lunak. Nah, itu alasannya. Kenapa kok tidak bisa memantul? Karena permukaan karpet itu lunak. Setiap benda yang memiliki permukaan lunak, lembut, karpet, dan sebagainya itu malah akan menyerap bunyi. Kita akan memantulkan bunyi. Oke, nanti yang belum nonton video yang Pak Mustafa kirimkan via WA tadi, nanti bisa dilihat, oh bagaimana sih bunyi pantul itu? Nanti kemudian di situ ada permainan, silakan mainkan. Itu adalah memilih mana sih bunyi pantul, mana yang benda yang bisa memantulkan bunyi, mana yang tidak Bisa. Nanti bisa dilihat.
Pakai Oke, sampai di sini ada yang masih bingung? enggak. Yakin? Enggak. Yakin? Yakin ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, ini untuk materi besok, Pak Mustafa sengaja sampaikan sekarang. Ya. Yang ini, Oh, gambar permainan daerah. ya, permainan tradisional itu sengaja Pak Mustafa sampaikan sekarang. Kenapa? Nah, untuk memperjelas pada bacaan minggu lalu, tadi kita sudah membaca di awal tentang permainan engklek. Nah, di masing-masing daerah di Indonesia itu mempunyai permainan yang Beda. khas. Kalau kita anggap beda, sebenarnya tidak beda. Yang beda apa? Namanya saja. Seperti halnya kita menyebut permainan apa itu namanya? Apa ya permainan itu ya? Petak umpet. Permainan petak umpet dengan sebutan apa? Biak. Di daerahnya Biak menyebut petak umpet dengan sebutan apa? Kita kumpul juga. Petak umpet juga. Di daerahnya Rafa, Abah. petak umpet disebut apa? Sama. Sama. Aisyah, petak umpet itu disebut apa? Sama juga ya? Di Pak Mus kok beda ya? Kalau di Pak Mus, petak Dulu umpet, aku beda Pak Mus, tapi sekarang udah lupa. dulu apa dulu? Dulu apa? Saya Udah lupa Pak Mus. Apa? Sudah lupa. Udah lupa. Nah, Pak Mus, kenal dulu. Iya. Masing untuk penyebutan petak umpet saja itu banyak yang beda. Di Jawa, di Malang saja, di Malang di daerahnya Pak Mus menyebutnya tekongan. cekongan. Ada yang menyebut tekongan, ada yang menyebutnya gelian. Oh. Macam-macam penyebutannya. Nah, begitu pula dengan engklek. Engklek itu, Pak Mus baru mengenal engklek itu di Malang sini, di kota Malang. Dulu Pak Mus penyebutannya adalah ejlek. Nah, kemudian ada pula yang menyebutnya di Betawi, di Jakarta, itu menyebutnya dengan sebutan dampu bulan. Keren kan? Di Riau, namanya adalah setatak. Di NTT dikenal dengan sikidopa. Macam-macam penyebutannya, inti permainannya tetap sama, yaitu engklek. Nah, besok Pak Mustafa minta ini, ya, ini tetap diisi, ya, petunjuk pengisian besok, ya, mana sini? Nah, yang ini, ya, di halaman 43 ini besok itu di sebelah sini kalian tulis gambarnya dan juga namanya. Paham ya? Gambar dan juga nama. Pak, kalau saya nggak bisa ngeprint, Pak, print-printan jauh. Nggak usah gambar, nggak apa-apa. Yang penting Pak Mus ingin tahu namanya. Misal tadi, bakul soda berasal dari daerah NTT. Ya, paham? Boleh tanpa gambar, yang penting namanya. Oke? Nah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke.
Kalau gitu Pak Mus yang tanya satu-satu. Silakan mic-nya dimatikan, Pak Mus yang nunjuk setelah ini ya. Ya, mic-nya tolong dimatikan dulu. Baik anak-anak. Soalnya Pak Mus dari kemarin tuh agak penasaran. Ketika pengerjaan gagasan pendukung dan gagasan pokok. Pak Mus pengen coba ke Iza kemarin sudah. Sondra. Sondra. Mas Sondra. Sondra diaktifkan mic-nya. Oke. Oke Sondra. Tolong Sondra dibuka pada halaman 34. Pak Mus pengen tanya, gagasan pokok pada paragraf pertama itu yang mana? Pelanggaran nih. Saudara dijemper. Sama. Oke, Sondra, Pak Mus lewati dulu. Oke, Brian. Brian, tolong diaktifkan mic-nya Brian. Tapi Sondra, habis ini tak tanyai. Pak, baru gabung ini Pak. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Brian. Brian, untuk gagasan pokok sama gagasan pendukung, apakah masih bingung? Agak bingung. Oke, Pak Mus pengen tanya dulu. Brian, di halaman 34 sudah dibuka? Yang legendaris Pak. Iya, legendaris. Yang tema. Iya, yang tema. Bentar Pak, bentar. Oh, belum dibuka juga. Kan baru gabung. Oke, wes coba dulu ya Pak Mus lewatin dulu. Kemarin Iza sudah. Aisyah tadi sudah ya? Sudah Pak Mus tanya. Oke, sekarang Getrif. Getrif sudah siap bukunya? Oke, Getrif. Di halaman 34 itu yang paragraf pertama, itu ide pokoknya yang mana? Oke, sip. Kemudian Faik, gagasan pendukungnya apa? Satu saja. Faik, mic-nya dinyalakan dulu. Oke. Permainan yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Oh iya, kemarin itu sebenarnya habis engklek itu koma nak ya, bukan titik. Berarti itu ide pokoknya, gagasan pendukungnya yang mana, Faik? Gagasan pendukungnya yang engklek sendiri dari bahasa Jawa. Di Betawi umum dikenal dengan lampu bulan. Di daerah Cukup, Faik. Oke. Itu adalah kalimat pendukungnya. Nah, nanti mungkin Pak Mus perjelas lagi. Anak-anak, yang namanya gagasan itu hanya beberapa kata ya.
Kalau gagasan pokok itu bisa kita ketahui biasanya terdiri dari satu kata, dua kata, tiga kata, ataupun empat kata. Tidak semua dalam satu kalimat, tidak sampai titik. Contohnya di paragraf pertama itu bisa kita sebut gagasan pokoknya adalah permainan Klek. Loh, gagasan pendukungnya apa? Kita coba cek di situ. Permainan ini dikenal dengan nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Kira-kira apa? Ide tiga gagasan pendukungnya. Nama permainan engklek di setiap daerah. Cukup itu saja. Tidak perlu disebutkan permainan ini dikenal dengan nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Hanya intinya saja nama permainan engklek di masing-masing daerah itu sudah benar. Oke. Ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Yang mau tanya angkat tangan dulu. Ya, Rafa? Kalau yang barangnya itu gimana, Pak? Yang mana? Yang gambarnya itu gimana, Pak? Kalau Yang mana sih, Pak? Halaman berapa, Rafa? halaman 41. Oh, 41. Rafa kembali ke halaman 41. Oke, gambarnya itu gambar apa? Benda yang keras, Rafa. Benda keras itu apa saja? Meja. Ya boleh. Oke. Rafa sama Bia nanti bisa dibaca di yang Pak Mustafa tunjukkan tadi. Oh. Nanti di situ Pak Mustafa sudah menjelaskan apa-apa saja sih benda yang keras itu. Nanti Rafa bisa mencari, oh gambar ini misalnya. Ya, kita kembali ke yang awal dulu. Yang apa, gagasan pokok sama gagasan pendukung tadi. Ada yang masih bingung, angkat tangan. Paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Sekarang Pak Mustafa juga masih ingin nanya-nanya lagi. Kalau sudah paham, nanti Pak Mus siapkan soal untuk dikerjakan. Pak. Apa, Bi? Kunjungan ke sekolah tetap tak, Pak? Kunjungan sekolah, alhamdulillah untuk membaca sudah. Nanti akan ada lagi setelah buku legendaris edisi kedua keluar. Kapan legendaris edisi keduanya? Tanggal 13. Kira-kira minggu depan itu sudah bisa diambil. Dan ini harus Kumpulkan. Yang belum mengumpulkan rapot juga. Kecuali yang masih di luar kota, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak ada. Enggak. Oke, Pak Mus masih pengen tanya Sondra lagi. Sondra, tolong diaktifkan mic-nya, Nak. Oke. Sondra. Tolong dicarikan Pak Mus ide pokok masih 34 ya, Sondra. Di halaman 34. Tolong Pak Mus dicarikan ide pokoknya. Setiap paragraf. Enggak, paragraf 2 saja. Cara memainkan
engklek. Cara memainkan engklek sip 100 buat Sondra. Oke ya. Jadi paham ya? Alhamdulillah. Semuanya kita paham. Baik anak-anak. Itu tadi penjelasan terkait gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, tetapi ada satu hal yang perlu Pak Mustafa sampaikan. Ketika kunjung sekolah, itu berkali-kali Pak Mustafa sampaikan. Nah, Pak Mus itu penilaiannya itu melihat kebenaran tulisan juga. Huruf kapital harus tetap diperhatikan. Misalkan menulisnya misalkan menulisnya seperti ini, kelihatan? Ya. Misal tulisannya seperti ini. Saya anak Indonesia. Tulisan S di awal itu seharusnya ditulis huruf besar tetapi huruf kecil. Maka ini salah. Sudah salah satu. Kemudian, oh Indonesia. Indonesia. Oke, Pak Mustafa dulu semuanya. Kemudian terakhir adalah Indonesia diakhiri dengan tanda titik. Tapi ini tidak ada titiknya. Berarti ini salah. Nah, sebenarnya ini tulisan ini sudah benar. Tetapi gara-gara kurang tanda baca, maka akan dikurangi jumlah yang salah. Kebetulan yang salah ada 2. 1, 2. Maka yang nilai aslinya seharusnya 100 menjadi 98. Ini kalau 2 seperti ini. Kalau misalnya bacaan seperti ini, membuat cerita. Nah, kalau ditulis kecil semuanya, sudah berapa nilai yang dikurangi. Tetapi untuk tema 1 di legendaris ini masih Pak Mustafa toleransi. Ya, Pak Mustafa toleransi dalam artian setelah Pak Mustafa kembalikan siap-siap banyak coretan warna merah itu bagi tulisan yang salah. Itu. Jadi anak-anak, itu adalah salah satu penilaian yang perlu kalian ketahui. Jangan sampai nanti, loh Pak, ini jawabannya benar tapi kok nilainya nggak sampai 100. Itu karena penulisannya yang salah. Oke ya. Penulisan tetap akan Pak Mustafa perhatikan. Ya anak-anak. Terakhir dari Pak Mus, sekali lagi hafalan bagi yang masih kesulitan menghafal atau membaca bisa japri ke Pak Mus. Pak Mus, saya kesulitan membaca, kesulitan ngaji. Silakan WA, nanti Pak Mustafa buatkan video cara membaca tahfidznya supaya nanti kalian bisa latihan membaca di rumah. Yang selama periode Juli Agustus itu ada 3 hal yang perlu dihafalkan. Yang pertama surat Al-A'la. Yang kedua doa masuk shaf. Doa masuk shaf ini gampang hafalannya. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Selesai. Amin. Nah, kemudian sama doa sholat jenazah. Ini yang agak panjang. Ya, Rafa, mau tanya? Enggak jadi. Oh, enggak jadi. Ya, kenapa? Enggak. Nah, angkat tangan. Enggak, cuma. Oke, jadi seperti itu. Bisa dicicil, sudah bisa dikumpulkan melalui Google Classroom. Bagi yang bingung, Pak, saya masih belum bisa mengumpulkan via Google Classroom, langsung japri Pak Mus. Kalau Pak Mus belum jawab, insya Allah besoknya Pak Mus balas. Soalnya kalau udah malam, Pak Mus biasanya udah jarang pegang HP. Ya. Besoknya pasti Pak Mus balas. Yang penting
Kalau sudah hafal, langsung direkam. Nanti bilang ke Pak Mus, saya sudah selesai merekam, sudah selesai hafalan. Nah, nanti ngumpulkannya caranya bagaimana? Bisa japri ke Pak Mus kalau masih. Oke, paham? Paham. Oke. Baik anak-anak, apakah masih ada pertanyaan lagi? Udah nggak ada. Nggak ada, yakin? Yakin. Oke. Kalau sudah tidak ada, marilah kita akhiri pertemuan via Zoom kali ini. Jangan lupa untuk Jumat besok Pak Mustafa akan kunjung rumah. Rumahnya siapa? Nah, rumahnya siapa? Akan Pak Mustafa jabarkan setelah ini. Absennya 1 kalau nggak salah. Oke, baik. Kita baca wal asri sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, Pak Mustafa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.